Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Mufariful Hazin, MPD, seorang dosen di Universitas Negeri Surabaya dengan spesialisasi kebijakan pendidikan Prodi Manajemen Pendidikan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya. Saya telah mengajar di Universitas Negeri Surabaya selama 2 tahun ini. Namun sebelumnya saya telah mengajar di YAIN Kediri sejak tahun 2007, di mana saya telah mengembangkan dan mengajar berbagai mata kuliah, dan salah satunya mata kuliah itu adalah mata kuliah kebijakan pendidikan. Dan pada kesempatan ini saya akan menjelaskan terkait dengan deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu di mata kuliah kebijakan pendidikan. Mata kuliah kebijakan pendidikan ini dirancang untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan komprehensif tentang konsep dasar, proses, model, dan dinamika yang terlibat dalam penentuan isu, agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari berbagai aspek kebijakan pendidikan, mulai dari konsep teoritis, analisis praktis, hingga pada penerapan praktis di lapangan. Capaian pembelajaran mata kuliah ini ada 6. Pertama adalah mahasiswa mampu memahami konsep dasar kebijakan pendidikan. Kedua, mahasiswa menguasai dan mengidentifikasi faktor dan aktor dalam kebijakan pendidikan. Yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis proses dari model kebijakan, mulai dari agenda setting, formulasi, implementasi, dan evaluasi kebijakan pendidikan. Yang keempat, yaitu mahasiswa mampu mengembangkan keterampilan analisis kebijakan pendidikan. Yang selanjutnya, mampu mengaplikasikan pengetahuan dalam studi kasus kebijakan pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu bekerja dalam tim untuk menyelesaikan tugas dan proyek-proyek kebijakan pendidikan. Untuk mencapai pembelajaran ini, maka dibutuhkan beberapa materi-materi yang ada di dalam mata kuliah kebijakan pendidikan. Pertama, di pertemuan pertama ada konsep dasar kebijakan pendidikan, kemudian model kebijakan pendidikan, kemudian ada mengidentifikasi aktor sekaligus faktor dalam kebijakan pendidikan. Kemudian pertemuan keempat berbicara terkait dengan agenda setting yang masuk di dalam policy cycle. Kemudian ada formulasi kebijakan, ada implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Setelah UTS dilanjutkan dengan proses untuk menganalisisnya, yaitu menganalisis kebijakan Merdeka Belajar, menganalisis kebijakan digitalisasi pendidikan, menganalisis kebijakan standar nasional pendidikan, dan menganalisis kebijakan guru dan tenaga kependidikan. Setelah ini diberikan untuk memahamkan kompetensi studi kasus, maka dilanjutkan dengan studi lapang. Studi lapang ini mahasiswa kemudian diberikan pilihan untuk menganalisis sebuah kebijakan di Pemdanya masing-masing. Mereka kemudian pergi ke Pemda di mana dia ada, kemudian dia menganalisis kebijakan, baik mata analisisnya menggunakan agenda setting, formulasi, implementasi, maupun evaluasi. Mereka memilih, kemudian dilanjutkan dengan mereka membuat luarannya adalah berupa artikel ilmiah yang kemudian disubmit di jurnal nasional. Setelah itu, pertemuan terakhir, pertemuan ke-15, yaitu mereka langsung kunjungan lapangan. Kunjungan lapangan, mereka diajak ke DPR RI dan juga ke Kemdikbud RI dalam rangka untuk melihat langsung bagaimana aktor-aktor pembuat kebijakan melakukan proses pembuatan kebijakan itu. Kemudian sistem pembelajarannya yaitu dilakukan secara luring dan juga daring. Yang berikutnya metode yang digunakan adalah project based learning,
Karena metodenya adalah project based learning, maka pertemuan demi pertemuan itu semuanya mengarah pada pencapaian project based learning itu, khususnya di pertemuan ke-13 dan 14 yang mereka sudah studi 8. Karena metodenya adalah project based learning, maka asesmennya atau penilaian yang digunakan ini mencakup ada 4 hal. Pertama adalah penilaian terkait dengan aktivitas partisipatif, karena setiap perkuliahan pasti akan ada interaksi antara dosen dengan mahasiswa atau antar mahasiswa dengan mahasiswa. Nah, proses inilah yang akan dilihat oleh kami selaku dosen, bagaimana kemudian aktivitas partisipatif mereka, keaktifan dalam bertanya, keaktifan dalam presentasi, mempresentasikan yang bagus, keaktifan dalam diskusi. Dan ini nilainya ada 38,18%. Kemudian nilai yang kedua, asesmennya adalah nilai penilaian hasil proyek atau proyek produknya tadi itu, yang mereka kemudian turun ke lapangan dan mereka membuat artikel ilmiah dari hasil turun ke lapangan. Dan ini nilainya tertinggi karena ini memang project based, jadi ini prosentasenya 39,18%. Kemudian dilanjutkan dengan penilaian portofolio ada 6,67%, dan praktek, karena mereka juga ada prakteknya langsung. Praktek setiap pertemuan mereka langsung praktek agenda setting, praktek menyusun formulasi, praktek implementasi, dan juga praktek evaluasi. Itu ada nilainya 15,61%. Ini adalah gambaran di mata kuliah kebijakan pendidikan. Dan untuk lebih lengkapnya, mari kita simak salah satu pertemuan dengan saya, yaitu pertemuan yang keempat terkait dengan pembahasan agenda setting dalam kebijakan pendidikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Baik. Untuk gimana kabarnya? Alhamdulillah sangat baik saya, Pak. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu deh buat kita semua. Selamat sekali ya. Yuk kita membaca doa terlebih dahulu. Senantiasa mudah-mudahan apa yang kita pelajari dan kita diskusikan hari ini mendapatkan ridho dari Allah, dari Tuhan yang Maha Esa, dan yang paling penting ilmu kita bermanfaat dan barokah. Berdoa mulai. Terima kasih. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kita hari ini akan melanjutkan pertemuan kita. Kali ini kita adalah pertemuan yang keempat. Setelah kita kemarin sudah membahas habis bagaimana terkait dengan konsep dan dasar kebijakan itu, kemudian minggu ketiga kita sudah belajar, minggu kemarin pas kita sudah belajar terkait dengan model-model kebijakan. Maka Anda masih ingat di salah satu model kebijakan ada yang namanya dengan agenda setting, dan itulah yang akan kita bahas hari ini, teman-teman sekalian. Dan ini adalah tujuan pembelajaran kita kali ini untuk pertemuan kita yang keempat ini. Bagaimana kemudian tujuan pembelajarannya adalah memberikan pemahaman kepada Anda terkait dengan konsep dasar. Nah ini konsep dasar dan pentingnya agenda setting. Nah, kita sudah masuk ke sini. Jadi konsep dasarnya agenda setting itu seperti apa dan bagaimana nanti ada di sini. Kemudian dan diharapkan mampu menganalisis model dan langkah-langkah. Nah ini juga nanti akan dipraktekkan langsung. Jadi bukan hanya sekedar konsep dasarnya, tapi teman-teman juga langsung aplikatif bagaimana kemudian membuat agenda setting itu. Serta dengan pendekatan kritis dan reflektif, mahasiswa, teman-teman nanti diharapkan mampu menilai dan proses hasil. Nanti ada jurnal saya yang kemudian teman-teman akan baca, akan lihat jurnal internasional bereputasi. Nah, dari situlah kemudian diharapkan Anda akan mampu memahami peran sebagai calon pembuat kebijakan. Di sini siapa yang ingin jadi menteri? Coba angkat tangan. Subhanallah, mudah-mudahan sekian tahun lagi jadi menteri. Amin Allahumma amin. Makanya saya katakan di sini adalah calon pembuat kebijakan. Dan saya yakin orang-orang di depan saya adalah orang-orang hebat. Berikutnya teman-teman,
Nah, ini alur pembelajaran kita. Nanti selama pembelajaran kita mulai dari literasi, orientasi, kolaborasi, dan refleksi. Ini adalah 4 alur pembelajaran yang akan kita lakukan, dan pembelajaran menggunakan referensi buku terbaru serta jurnal internasional bereputasi milik saya. Jadi nanti saya sudah menulis 2 jurnal internasional, di 2 yang satunya di 3, yang itu nanti akan menjadi rujukan kita membedah pembelajaran kita pada sore hari ini. Teman-teman, sebelumnya saya akan mulai dari literasi diri dulu. Namun sebelum literasi diri, saya akan tampakkan satu video yang harus ditonton oleh teman-teman. Ini dia, silakan dipahami. Yang kedua, pergantian nama tidak akan mengubah tujuan utamanya, memberikan pandangan sehat terhadap Indonesia. Sebelumnya dalam wawancara khusus di salah satu TV nasional, Ini beberapa hari yang lalu, Pak Prabowo sekolah di Indonesia yang sudah pulang ketika siang yang merupakan janji kampanye kemarin. Dan ini adalah masih rencana. Oke, sudah cukup. Kita akan langsung ke sini dulu. Nah, coba tadi setelah teman-teman melihat video itu, maka pertanyaan saya adalah dalam video tersebut, apakah menurut Anda ada isu dan masalah pada rencana kebijakan? Siapa yang menjawab? Oke, depan dulu, silakan. Iya, Mbak Fira ya. Mungkin ada isu bisa berupa seperti kurangnya asupan gizi kepada anak. Untuk itu pemerintah memberikan program makan siang gratis tersebut bagi siswanya. Oke, berarti isu atau masalahnya adalah pada gizi anak gitu ya. Pada gizi anak. Oke, kita selanjutnya adalah ke sini. Nah, kalau dengan demikian, maka makna agenda setting itu apa sebenarnya? Coba, ada yang bisa membacakan dulu deh. Yang pertama, menurut Charles, Mas Dimas, boleh dibaca dulu itu Mas Dimas. Menurut Charles, apa? Bahwa agenda setting adalah mengedepankan masalah untuk ditangani pemerintah. Mengedepankan masalah untuk ditangani pemerintah. Jadi menurut Charles ini bahwa makna agenda setting sesungguhnya itu mengedepankan masalah yang perlu ditangani pemerintah. Jadi tidak semua persepsi orang terkait suatu realita dan masalah itu harus diselesaikan. Maka dibutuhkan namanya agenda setting. Agenda setting adalah memilih dari sekian banyak masalah-masalah yang ada, isu-isu yang ada, kemudian mana yang paling prioritas. Itulah yang disebut dengan agenda setting menurut Charles. Jadi mengedepankan masalah untuk diselesaikan atau ditangani pemerintah. Nah, beda ketika dengan pernyataan oleh Guni. Dia mengatakan bahwa pencarian dan penyaringan isu. Ada yang mengatakan bahwa agenda setting itu adalah penyaringan dan pencarian. Setelah dicari, kemudian disaring. Contoh, sekarang kemudian isu yang paling hangat tadi, yang di Pak Prabowo, kebijakan rencana kebijakan makan siang gratis. Dari sekian banyak isu itu apa saja? Oh ya, memang isunya adalah di dalam dunia pendidikan ada ngomong terkait kualitas, ada pembelajaran yang kurang. Terus ada lagi guru yang kompetensinya masih rendah, ada akses di luar sana yang kemudian aksesnya masih sulit. Tapi kemudian kenapa kok memilih agenda, kenapa kok memilih kebijakan ini? Nah, ternyata kan ini dari hasil pencarian dan penyaringan isu itulah semuanya ini akan baik-baik saja. Tetapi ada satu hal yang paling penting isunya adalah isu kesehatan, isu gizi makanan, isu stunting. Maka inilah yang disebut dengan agenda setting itu. Dan yang ketiga menurut Kindle itu adalah pengarah dan jendela kebijakan. Kenapa disebut dengan jendela kebijakan? Contoh, ini kan jendela. Jendela itu kalau kemudian seseorang ingin membuat kebijakan, maka jendela itu harus dibuka terlebih dahulu.
Nah, inilah kata freedom. Jadi kebijakan itu tidak akan mungkin bisa terlihat dan terbuat dengan baik, diformulasikan baik, kalau agenda setting itu belum dibuat dengan baik. Oke, apa yang ditanyakan sampai sini? Oke, silakan, Mas. Terima kasih, Pak. Jadi Ini Mas siapa namanya? Mas Rizal ya. izin bertanya, Pak, dari pencarian dan penyaringan isu itu kan sebenarnya tidak sesuai dengan data yang ada, atau mungkin hanya opini-opini saja dari masyarakat lain. Bagaimana kita bisa menyaring sebuah isu yang benar-benar bisa dikaji oleh depannya untuk menjaga sebuah kebijakan. Oke, terima kasih. Betul, betul sekali Mas Rizal. Bagaimana kemudian caranya kita bisa menyaring isu-isu yang kadang-kadang memang isu itu tidak bisa semuanya dijadikan kebijakan. Jadi pertama langkahnya, walaupun nanti akan saya terangkan ya di akhir terkait bagaimana kemudian langkah-langkah cara menyaring isu ini sehingga dia bisa menjadi agenda setting. Tapi yang paling penting adalah kita harus tahu bahwa tidak semua isu itu harus menjadi agenda setting. Karena yang bisa menjadi agenda setting adalah isu-isu yang memiliki dampak luas, yang kemudian isu itulah yang disebut dengan isu prioritas. Gimana caranya? Nanti di langkah selanjutnya kita akan belajar terkait dengan langkah-langkah yang menentukan agenda setting, mulai dari masalah menjadi isu dan sampai di akhir. Begitu ya Mas Rizal. Oke, terima kasih. Ada lagi? Kalau tidak kita cukup, kita akan belajar di sini. Biar teman-teman lebih paham terkait dari makna apa itu agenda setting, maka saya sudah menyiapkan 2 jurnal ya, semuanya sudah saya kirim. Sudah saya kirim di grup WA ya, 3 hari yang lalu. Betul? Sudah baca semuanya? Sudah baca semuanya. Jadi yang pertama ini adalah tulisan saya, jurnal yang diterbitkan di Journal of Law and Sustainable Development. Ini Q2. Harapan saya sih begitu. Nanti teman-teman di akhir sesuai dengan RPS kita kan semuanya membuat artikel ya. Artikel ya harusnya bisa diterbitkan di jurnal-jurnal yang bereputasi. Minimal ya Q2, tapi tidak lah. Kalau teman-teman nanti bisa di ya cukup Sinta 2, 3, 4, 5, 6 gitu. Nah, ini adalah contoh. Dari sini silahkan Anda analisis, tentunya sudah menganalisis dari kemarin. Boleh silahkan yang mau menyampaikan, apakah Anda menemukan ada agenda setting di dalamnya sini? Boleh angkat tangan yang menemukan agenda setting. Oke, silahkan. Oke, main. Tias, monggo. Malam Tias. Oke, silahkan ya. Baik, di dalam artikel ini saya menemukan agenda setting, yaitu yang pertama terdapat outcome, Bapak. Yang pertama yaitu rendahnya sumber daya manusia, yang kedua itu banyaknya desa yang status terbelakang dalam pengembangan indeks desa. Oke, selanjutnya kalau sudah paham terkait makna agenda setting, kita akan masuk di poin yang selanjutnya adalah model-model proses pembuatan agenda setting itu atau model agenda setting. Model agenda setting itu tahapan-tahapannya banyak. Dari sini ada 3 minimal model yang saya ingin ambil dan terangkan ke teman-teman. Menurut Anderson bahwa agenda setting yang kemudian disebut dengan institusional agenda itu dimulai dari privat problem. Apa privat problem itu? Ada yang tahu? Privat problem adalah masalah pribadi, betul. Masalah pribadi ini namanya privat problem. Contoh, kamu nggak mampu bayar UKT, itu kan masalahmu. Si Jafar, dia nggak mampu membayar UKT, itu problemnya dia. Nggak mampu membayar. Tetapi kalau bukan hanya dia, ternyata Mariska juga tidak kuat bayar UKT, Arif juga tidak kuat bayar UKT, Alika juga tidak kuat bayar UKT, maka ini bukan privat problem lagi, maka menjadi namanya public problem. Karena masalahnya ternyata dihadapi oleh orang-orang lainnya, bukan hanya dirinya. Sampai sini clear? Dan dari privat problem menjadi public problem, semuanya mengatakan ini begini masalahnya, ataupun minimal
berbeda, tidak punya UKT apa, maka dicarilah kemudian setelah menjadi public problem jadi isu. Oh, kenapa si Ja'far tidak kuat membayar? Kenapa si Arif kenapa tidak kuat? Kenapa si Dimas tidak kuat? Nah, dicari isunya di sini. Oh, karena ini. Dari isu-isu itulah kemudian jadi sistematik agenda. Kalau begitu sebenarnya dari sekian banyak isu yang banyak itu mana dikelompokkan? Sistemik agenda ini dikelompokkan. Yang alasannya contoh di sini karena orang tuanya tidak mampu, karena uangnya digunakan yang lainnya, karena apa-apa kan banyak isu-isunya itu. Di sini dikelompokkan menjadi 2 atau dikelompokkan menjadi 3. Jadi ini dan ini. Setelah itu dari situ diambillah institusional agenda adalah masalah yang paling prioritas harus diselesaikan. Kalau tidak ada yang ditanyakan apa langsung kita praktek saja? Langsung praktek ya, biar paham ya. Karena nanti saya akan buat 2 kelompok, ini ke sini. Kemudian gunakan model 2 saja, yang miliknya Anderson atau miliknya William Dunn. Setelah itu baru ambil tema terkini, terserah nanti tema-tema terkini ada apa saja. Kemudian presentasikan hasil diskusinya oleh satu juru bicaranya. Yuk silahkan, sekarang kita akan berkelompok. Waktunya ini sesuai dengan di RPS, ini waktunya untuk diskusi adalah 30 menit. Sekaligus juga menyusun hasil diskusinya. Ya silakan. Ini dari 2 ini silakan ke sini. Yang ini ke situ tidak. Nah, langsung kursinya saja yang diangkat ini ke situ. Nah. Saya lagi mau coba di semua itu. Tinggal dimasukkan saja begitu ya. Nanti masih ingat kan ada Ustaz? Maksimal 4 tadi ya, sampai terakhir adalah wajar hilang benar-benar. Oke, tepuk tangan dulu deh buat kita semua. Alhamdulillah, diskusinya tadi gimana, lancar? Alhamdulillah. Oke, teman-teman sekalian, karena tadi sudah dibagi 2 kelompok sesuai ini, silakan saat ini ada yang mempresentasikan satu untuk arahnya ada 2, tugasnya diskusi sudah kita selesaikan presentasi. Silakan tunjuk satu jubir yang maju ke depan. Yang kelompok ini siapa jubirnya? Yang mau presentasikan? Tias. Oke, silakan. Tias maju ke depan. Yang kelompok ini siapa? Alika. Oh, Alika. Ayo silakan. Mbak Alika boleh maju ke depan. Nah, sama Tias kalian langsung. Oke, silakan maju. Teman-teman, sesuai tadi yang sudah saya jelaskan di awal, bahwa nanti untuk penilaiannya khusus untuk kegiatan kita tadi barusan itu adalah konten. Nanti saya akan nilai bagaimana kemudian konten diskusinya. Apakah konten diskusinya yang dihasilkan itu menggunakan model yang sudah ditentukan dengan baik. Contoh tadi kalau Anderson memang langkah-langkahnya apa sudah bagus. Kalau yang tadi Dan apakah sudah bagus. Ini nilainya 50%. Yang nomor 2 adalah konteks. Konteks itu bagaimana dengan topiknya faktual, aktual, atau sudah usang begitu. Nah ini nanti sudah akan saya nilai. Yang terakhir adalah prosesnya. Tadi saya sudah menilai, melihat bagaimana proses diskusinya. Ada yang tadi aktif, ada yang ya aktif semua. Nah nanti setelah itu baru proses presentasinya kayak apa jubirnya. Ya silakan di depan sini. Dari siapa dulu ini? Maksud? Nggak usah ya. Oke, silakan Alika presentasikan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan agenda sesi yang menurut. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu deh buat kelompok 1 menggunakan modelnya Anderson. Ya, silakan. Yang kelompok 2. Baik, yang selanjutnya yaitu agenda sesi menurut Dan. Yang pertama yaitu situasi masalah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat teman Anda yang sudah menyampaikan. Apakah ada tambahan lagi dari satu kelompoknya? Kalau ada? Tidak ada, cukup?
Oke, kita kasih oplos dulu sekali lagi 2 orang. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, kalau melihat tadi yang sudah disampaikan, ini dua-duanya bagus semua ya, karena dua-duanya bagus semua, sudah mengikuti model agenda setting menurut masing-masing, semuanya sudah bagus, namun memang ada yang paling bagus. Nah, yang paling bagus ini nanti akan mendapatkan penghargaan dari saya. Kira-kira siapa yang layak? Kelompok 1? Kelompok 1. Mana kelompok 2? Oke, dari sini tadi maka saya sudah menulis siapakah yang layak untuk mendapat nilai dan juga nanti ada 1 hadiah dari saya, yaitu dari kelompok model William Dan. Judulnya boleh maju di depan lagi, ada hadiah dari saya. Ini luar biasa ini. Wah, saya pas komponya 10 tadi ya. Oke, silakan. Oke, tepuk tangan dulu ya. Oke, teman-teman sekalian yang saya hormati dan yang saya banggakan, itu tadi bagaimana kemudian mulai dari konsep dasar apa yang disebut dengan agenda setting. Anda juga sudah menganalisis sebuah jurnal yang kemudian dari jurnal itu Anda tahu lebih mendalam terkait dengan apa itu agenda setting. Dan terakhir tadi Anda dalam waktu 30 menit sudah diskusi terkait dengan langkah-langkah menyusun agenda setting itu. Ada yang ditanyakan sebelum diakhiri? Kalau tidak ada, saya akan melakukan refleksi masing-masing. Oke, silakan yang mau merefleksi kegiatan pembelajaran kita. Oke, silakan Mas Guntur ya. Jadi dalam pembelajaran kali ini pun saya sangat mendapat tambahan yang sangat banyak, seperti pembuatan kebijakan itu tidak mudah, jadi harus mencari sebuah isu atau masalah yang secara detail. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu deh. Oke, yang lainnya ini ada pertanyaan kedua, hal menarik. Pada bagian mana yang menurut Anda materi yang paling menarik? Saya, Pak. Oke, silakan. Jadi bagi saya itu ternyata dalam hubungan masalah itu tidak langsung dipoin, Pak, tapi itu perlu melihat sekitarnya dan tidak semua masalah itu bisa menjadi agenda setting. Nah, kemudian itu saya juga menyadari bahwa betapa pentingnya tahapan proses agenda setting ini dalam menentukan isu-isu yang diprioritaskan. Jadi dengan memahami agenda setting dapat membantu lebih kritis dan strategis dalam mengevaluasi serta menetapkan kebijakan yang relevan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan buat teman-teman. Yang selanjutnya apa yang akan Anda lakukan untuk memperkuat materi ini? Ada, Pak. Oke, silakan. Yang pertama kita dapat menambah bahan literasi seperti jurnal atau bahkan buku. Yang kedua bisa menonton video, dan yang terakhir mungkin yang lebih optimal adalah melakukan praktik lapangan. Praktik lapangan. Contohnya kayak apa ini? Langsung terjun ke dinas gitu ya? Ya, Pak. Oke, langsung terjun ke dinas, tanya langsung. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu deh buat kita semuanya. Alhamdulillah, teman-teman, kita sudah di akhir. Boleh angkat tangan dulu. Satu yang kanan. Oke, turunkan. Yang kiri. Turun dua-duanya, gerakan makin kencang, tambah kencang, tambah kencang. Break dulu ya. Tambah kencang, sekarang pegang dagu masing-masing. Ternyata masih ada dagunya yang di sini. Kalau kita sedikit, kalau dagunya di sini berarti di sini apa? Batu. Masa baru perkuliahan 2,5 jam batuknya sudah pindah begitu kan? Tidak apa-apa, memang inilah Anda dan Anda adalah orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan sekalian. Dan akhirnya tidak ada kebijakan yang besar tanpa perencanaan yang matang. Dan agenda setting adalah fondasi dari setiap perubahan signifikan dari dunia pendidikan. Tepuk tangan dulu buat kita.